Selamat siang. Kita ketemu lagi di diskusi research. Kali ini kita membahas literatur review. Literatur review merupakan satu tindakan, suatu proses yang harus dikerjakan seorang peneliti di melakukan penelitian. Yang dimaksud dengan literatur review mencari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kita. Ya, kita bisa itu mencari melalui jurnal atau disertasi orang lain, ya. Itu yang harus kita dapatkan data itu. Ada orang sudah memakai program-program tertentu untuk mencari literatur review. Jadi yang kita bahas dalam literatur review adalah penelitian bicara teori. Jadi kalau kita sudah tahu tentang pembuatan modeling secara bagan, biasanya orang ketika membuat bagan, sebelah kanan itu merupakan topik yang kita bahas atau variabel yang kita mau teliti. Bahasa lainnya variabel dependen. Baru kita bergerak ke kiri, mencari variabel-variabel yang bisa mempengaruhi variabel dependen. Dimulai kita lihat dulu. Ada yang loncat ke belakang, namanya variabel independen. Nah, variabel independen inilah mempengaruhi variabel dependen. Nah, tetapi kadang-kadang orang bisa melihat, bisa saja variabel independen ini tidak langsung ke variabel dependen, tidak bebas, variabel tidak bebas, tapi melalui variabel intervening atau mediating variabel perantara namanya. Nah, itulah dia modelingnya. Nah, kalau kita lihat tadi, dari situ baru kita bisa lihat, berarti teori yang kita bahas adalah teori yang di dalam teori dependen. Variabel apa itu yang kau bahas? Kalau kau bicara itu kinerja perusahaan, bisa diukur dengan ROA/ROE atau diukur dengan bentuk terbaru sudah memperhitungkan risiko, ya. Jadi bisa berubah, bukan hanya bahkan harga pasar saham bisa kau sebutkan di situ. Nah, disinilah yang perlu kita pelajarin membuat model tadi itu. Tapi sekarang kita bahas teorinya. Teori itu dari mulai yang kanan ini. Nah, teori yang di sini apa itu? Itu namanya teori besar penelitian kau. Yang sebelah kanan itu bahasa Inggris disebut dengan grand theory. Nah, grand theory ini hanya bisa satu atau dua, tapi seringkali satu teori yang Anda bahas. Nah, jadi kalau kau bicara kinerja perusahaan, ya bisa kau buat ROA yang terbaru orang berpikir apa? RAROC. Ya, risk adjusted return on capital, RAROC namanya. Nah, itu dia yang buat lagi ke sebelah kanan. Oke ya. Nah, ini menjadi grand teorinya. Sudah ya, grand teori daripada penelitian Anda. Nah, dari situ baru Anda meloncat, melihat ada nggak middle teorinya. Nah, kalau Anda mempunyai model tadi ada mediating atau intervening variable, itulah menjadi middle teorinya. Sedangkan independent variable itu merupakan apa? Substantif teori, teori pendukung yang membahas penelitian Anda. Nah, jadi Anda lihat, substantif teori itu bisa 3 atau 4, 5 teori. Tapi yang berhubungan dengan middle theory, grand theory, ya. Nah, kalau Anda membuat disertasi atau skripsi atau maunya di bab 2 itu kan disebut dengan tinjauan teori. Nah, ketika Anda membuat middle theory, membuat grand theory, Anda mulai membuatnya dari siapa pencetus teori itu. Siapa yang mencetuskan teori itu? Ya, itu Anda tulis tahun berapa, apa yang dicetuskannya. Baru Anda tulis berikutnya 5 tahun terakhir, 5 tahun pada
awal teori cerita, Anda ceritakan siapa yang kritik, siapa tidak di situ. Ya, baru Anda bergerak. Kalau Anda mau bergerak, tulis dulu terakhir sekali, 5 tahun terakhir tentang teori itu. Ya, jadi tentang 5 tahun terakhir. Anda ceritakan bagaimana teori itu tentang 5 tahun terakhir. Di tengahnya itu Anda baru buat cerita tentang perkembangan segala macam, ya, kritikan-kritikan di tengah, di middle. Jadi kalau teori sudah 30 tahun, berarti di 5 tahun pertama ketika teori bangun, 5 tahun terakhir bangun, di sini berapa jaraknya? Dari bertengahan 10 tahun, 15 tahun setelah teori muncul, bagaimana? Sampai 20 tahun, gitu lah ya. Itu kau ceritakan. Kritiknya, siapa pendukungnya, siapa tidak. Nah, umumnya orang waktu bikin grand teori, dia selalu membuat teori yang mendukung untuk teori penelitian dia. Nah, setelah itu baru Anda masuk ke middle teori. Dengan cara yang sama, middle teori siapa? Siapa yang mulai, siapa yang mengembangkan, siapa yang mengkritik. Sama seperti persis kayak tadi grand teori. Begitu juga dengan teori yang di dalam substantif, sama. Kalau Anda 5 variabel, berarti 5 teori itu. Tapi kalau 5 teori itu ada berhubungan dengan kinerja, Anda nggak perlu ceritain. Nah, terus begitu sampai detailnya. Jadi menulisnya seperti itu, bersama-sama menulis. Nah, setelah ini Anda buat, baru Anda mencari riset empirical research yang berhubungan dengan penelitian Anda. Nah, inilah cara membuat sebuah tinjauan teori dalam orang melakukan menulis paper atau melakukan penelitian. Jadi kalau teori yang kau buat itu atau teori yang kau buat itu di dalam penelitian kau itu, misalnya di bab 2-nya itu adalah sudah jelas dan sudah sesuai dengan apa ukuran dan variabel yang disebut situ, kau tidak ragu membuat pertanyaan segala macam dalam penelitian kau. Nah, untuk membuat ini pertama kali kau harus mendapatkan satu jurnal besar yang membahas tentang teori kau. Ketika teori terbaru, baru kau terusin dari jurnal itu, kau terusurin di referensinya, semua kau terusin terus sampai ke terakhir, sampai ke ujung, sampai lagi. Jadi ini jurnal pertama, di referensinya ada jurnal lagi. Kau cari jurnal itu, kau cek lagi jurnalnya lagi, kau cek dapat jurnal lagi, kau cek jurnal sampai detail. Jadi sehingga kau waktu bukan literatur teori bisa mencapai 1.000 atau 2.000 jurnal. Ada orang mahasiswa doktoral bilang 30 jurnal aja dia baca udah senang sekali. Itu salah. You harus bisa membaca di sini 500 jurnal. Baru kau merasakan sebuah endapannya. Bahkan saya ketika sama saya bilang, kalau membuat panah dari dependent variable dari ini nih, satu panah itu harus ada 25 jurnal. Harus kau dapatkan 25 jurnal. Kalau bisa kau dapat 100 bagus. Dari 100 nanti kau telusurin, kau kurangin sehingga ketemu 25 jurnal. Begitulah membuat suatu teori di dalam sebuah penelitian, di dalam disertasi Anda. Dengan memahami grand teori, dengan memahami middle teori, dengan memahami sub teori, itulah sebuah bentuk bab 2 kau. Kalau kau sekolah doktor, harus tahu teori. Kalau nggak tahu teori, kita agak curiga, kau sekolah beneran apa enggak. Gitu. Nah, selain semua, kau dapat bikin penelitian-penelitian empirical. Itu dari yang lama sampai yang terakhir, lebih bagus kau mencari empirical research empiris yang 20 atau 10 tahun terakhir. Ya, itu harus kau lakukan, membuka wawasan luas kau. Nah, membuat empirical teori ini sangat penting. Membuat literatur teori dalam sebuah penelitian itu sangat penting dalam menambah wawasan untuk membuat konsep definisi dan untuk membuat persoalan-persoalan yang Anda mau hadapin atau membatasi persoalan yang Anda hadapi di penelitian Anda. Dengan pembicaraan tadi, mudah-mudahan Anda memahami bagaimana membuat literatur teori. Sampai ketemu pada topik berikutnya.